Presiden melakukan by omission, membiarkan. Karena Presiden menyebabkan Anies tidak bisa maju. Dan saya anggap ini layak untuk diketahui publik. Yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Tulis ada 9 strategi, 10 sempurna langkah Jokowi. Dan itu sekarang satu-satu mulai terlihat. KPK sekarang menjadi senjata, instrumen dalam politik dan termasuk dalam 2024. Inilah yang Silakan saya dibantah. mau bilang. Saya mau bilang tidak bagus kalau dia sebagai seorang profesor tata negara. Saya baca politik hukum, Bang. Ini politik hukum tata negara. Tapi saya tidak Dan mau cara itu dipakai untuk hukum sekarang bagian dari instrumen pemenangan pemilu. Gara-gara pernyataan Denny Indrayana, tim 8 Koalisi Perubahan malah jadi ketar-ketir. Manuver Denny Indrayana sepertinya tidak ada habisnya. Setelah kemarin menipu rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa pemilu akan dilakukan secara tertutup, kini Denny Indrayana membual lagi soal penetapan tersangka Anies Baswedan oleh KPK. Rumusnya itu KPK itu adalah rumpun eksekutif, tetapi bukan bawahan presiden, tetapi bukan bawahan presiden. Sama dengan KPU, rumpun eksekutif kan, bukan bawahan presiden. Komnas HAM, rumpun eksekutif, bukan bawahan presiden. Kita intervensi ke dalam pemerintah seperti saya kan tidak boleh masuk. Prof. Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu Informasi yang saya dapat merisaukan saya. Hukum hanya dijadikan alat untuk menjegal calon. Sederhana sekali, kalau sudah yakin bersih dan tidak terlibat macam-macam, untuk apa khawatir? Untuk apa khawatir? Presiden melakukan by omission, membiarkan. Karena Presiden menyebabkan Anies tidak bisa maju. Memang, kita yang bukan dari kubu Anies akan menyambut baik kabar ini. Tapi rupanya manuver Denny Indrayana malah menyerang koalisi yang mengusung Anies sendiri. Hingga tim 8 koalisi Anies langsung was-was begitu mendengar bualan Denny. Sebab, dalam pernyataan yang disampaikan Denny Indrayana pada Rabu 21 Juni, diungkapkan jika skenario penersangkaan terhadap Anies sudah banyak yang beredar. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Banyak yang sudah menyatakan. Ferry Amsari, Zainal Arifin Mokhtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan petersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, kata Denny dalam keterangannya Rabu 21 Juni. Tak hanya itu, ia juga mengatakan ada seorang anggota DPR yang menyebut Anies akan segera dijadikan tersangka. Tampaknya Anda itu hanya mengungkapkannya ke publik tapi tanpa melakukan sebuah tindakan yang cukup untuk itu. Soal korupsi misalnya, apakah sudah dibawa ke KPK? Untuk apa khawatir? Ya sama dengan Ganjar. Sebelum dia diputuskan itu sudah diklarifikasi dulu, diam-diam dicek. KPK, cek Kejaksaan Agung, cek Bareskrim, ada terlibat ini Ganjar ini. Setelah firm, baru sampai semua laporannya kepada Ketua Umum. Jadi tidak ada setelah ditunjuk Ganjar, kemudian timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Saya tulis ada 9 strategi, 10 sempurna langkah Jokowi. Dan itu sekarang satu-satu mulai terlihat. Ya gobloknya kita gitu loh. Ya gobloknya kita gitu loh. Tidak ada alasan untuk khawatir kalau tokoh yang ditampilkan ini bersih. Kalau bersih kenapa harus risih gitu? Kenapa khawatir? Kenapa khawatir? Gitu loh. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Ketika KPK 9 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, makin terbaca karena masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa, ujarnya. Merespon pernyataan Denny, tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan menilai hal tersebut sebagai peringatan keras. Bahkan, anggota tim 8 Sudirman Said berharap agar yang disampaikan mantan Wamenkumham tersebut tidak menjadi kenyataan. Sudirman menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap seseorang yang memiliki masalah hukum. Tetapi kalau itu bagian langkah politik penjagalan orang atas, hak politiknya itu harus dilawan.
dan cara melawannya dengan opini publik, karena ini ranahnya publik bukan pribadi, ujar Sudirman. Saya kira ini bukan karangan, karena dari waktu ke waktu muncul putusan macam itu. Dan sekarang dalam urusan KPK, kita berdoa tidak terjadi begitu, katanya. Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara atas cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyatakan jika bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan segera dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi Formula E. Bahkan, Denny mencuit jika KPK telah menggelar ekspos kasus itu sebanyak 19 kali, yang disebutnya sebagai suatu rekor. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, kasus dugaan korupsi Formula E sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan. KPK enggan merespon lebih jauh pernyataan Denny itu. Sejauh ini, yang kami ketahui masih tahap dalam penyidikan. Kami tak akan menanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, kata Ali Rabu 21 Juni. Ali menegaskan, pihaknya bekerja tidak berdasarkan asumsi. Ia pun memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak bisa terpengaruh intervensi politik. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politik dari pihak manapun yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, tegas Ali, dilansir dari jawapos.com. Meski demikian, KPK menghormati pernyataan Denny itu, sebab itu negara mengatur hak kebebasan berpendapat. Sekalipun kami menghargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, ucap Ali. Diketahui, Denny Indrayana sebelumnya menyebut KPK akan segera menetapkan bakal capres Anies Baswedan sebagai tersangka. Bahkan, Denny mengungkapkan KPK telah menggelar ekspos sebanyak 19 kali untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Setelah 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan, Anies akan segera jadi tersangka. Semua komisioner sudah sepakat, ungkap Denny Indrayana dalam cuitan pada akun media sosialnya, Rabu 21 Juni. Denny menduga perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun hingga sampai 2024 memang sengaja dilakukan. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul lawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, ucap Denny. Lebih lanjut, Denny mengakui dirinya tak terkejut dengan permainan Presiden Jokowi yang dinilai mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies Baswedan. Ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Radarsolo.com, Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara atas cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyatakan jika bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan segera dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi Formula E. Bahkan, Denny mencuit jika KPK telah menggelar ekspos kasus sebanyak 19 kali yang disebutnya sebagai suatu rekor. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, kasus dugaan korupsi Formula E sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan. KPK enggan merespon lebih jauh pernyataan Denny itu. Sejauh ini, yang kami ketahui masih pada tahap penyidikan. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, kata Ali, Rabu 21 Juni. Ali menegaskan, pihaknya bekerja tidak berdasarkan asumsi. Ia pun memastikan, kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak bisa dipengaruhi intervensi politik. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politik dari pihak manapun yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, tegas Ali, dilansir dari jawapos.com. Meski demikian, KPK menghormati pernyataan Denny itu, sebab itu negara mengatur hak kebebasan berpendapat. Sekalipun kami menghargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, ucap Ali.